para pemirsa seluruh Nusantara. Sore ini Profesor Joko Wiryanto, sang perjuang organik, diundang oleh Pak Petani, Pak Suwarno, ke lahannya untuk memohon petunjuk untuk edukasi. Assalamualaikum Pak Warno. Wah, luar biasa nih. Ya, lagi di kebun nih Pak ya. Ya, lagi untuk pepaya ini habis pemupukan kemarin. Iya, beruntung kita hadir nih Profesor Joko Wiryanto di hadapan kita bersama ini. Ya, mumpung beliau ada waktu, Prof, mohon edukasinya tentang bagaimana bertani yang ramah lingkungan dan akan produktif. Oh iya. Jadi memang kita sambil duduk aja ya. Duduk santai. Nah, udah. Jadi kita bertani ini sebenarnya kan menginginkan hasil ya Mas ya. Betul. Ya. Bukan pengen gaya-gayaan. Artinya gini, ketika panen kita umpamanya 100 ton, biayanya sekian puluh juta. Kan biasanya biaya dengan hasil jual kan dikurangi kan nanti. Iya, betul. Itu. Nah, kemudian kalau panennya banyak, kemudian biaya yang dikeluarkannya banyak, ketika dikurangi tinggal sedikit juga kayaknya ya. Iya. Nah, kita sekarang sambil menjaga tanah kita ya, menjaga keseimbangan alam ya, kita bertani dengan cara yang murah. Walaupun panennya cuma 5 ton, kata kasarnya gitu ya, tapi biayanya murah. Ketika kita kurangkan hasilnya lebih banyak. Ya kan? Sekarang kita panen 10 ton. Ya, tapi biayanya besar begitu. Yang untuk kita kan sebenarnya kan lebihnya antara biaya produksi dengan harga jual atau net ya. Nah, jadi itu nanti ada sisanya berapa gitu. Nah, kalau yang untuk kita adalah sisanya itu atau net profit. Nah, gitu. Nah, ini kita sekarang coba Mas sudah mulai aplikasi dengan organik ya, organik ya. Ini saya tadi dengan Mas juga belajar, artinya ketika di sini ada jeda ya, itu di atas itu ada jeda ya, ada jeda, terus kemudian keluar lagi anakan baru. Gitu. Oleh-olehnya nih, Prof. Oh iya. Ini nih kandang dengan miracle-nya, Prof. Nah, ini ada miracle ya. Ini ada pupuk kandang. Nah, kan ini yang kita sudah aplikasikan pupuk kandangnya nih. Ya, pupuk kandangnya. Ya, pupuk kandang ini ya bisa disebut pupuk dasar. Ya, pupuk dasar. Nah, di sini pupuk dasarnya multifungsi nih, ya. Segala unsur makro dan mikro termasuk bakterinya ini sudah lengkap. Ya. Kalau tadi kita berkunjung tadi bisa ada sakumatnya, ada segala macam sendiri-sendiri ya. Kalau ini sudah jadi satu. Karena ini sudah difermentasi ya, Prof. Sudah difermentasi ya. Ini udah ada pokoknya lengkap lah ini ya. Gibrilinnya, auksinnya ada, terus asam humatnya ada di sini ya. Ini sudah lengkap ya. Unsur hara makro dan mikronya termasuk bakteri dan funginya. Bakteri fungi. Ya, ini tentunya bakteri dan fungi yang menguntungkan untuk ya kalau nggak menguntungkan ya untuk apalah gitu. Karena kan di sini ini dari MBO. Dasarnya adalah teknologinya adalah Evan MBO. Itu Evan MBO dasarnya. Makanya kalau kita lihat di sini ini ya tadinya ada sekam. Sekamnya ini sudah mulai hancur. Nah, tuh. Sudah hancur kecuali yang di atas. Kalau yang di atas ya mohon maaf. Kita pun nggak bisa apa? Karena bakteri tadi tidak bisa bekerja ya, Prof ya. Bakterinya kena musuhnya, kena sinar matahari. Jadi aja wassalam ya. Tapi untuk yang di bawah ya kita lihat tanahnya menjadi lebih gembur dan terurai. Kemudian tadi kalau kita berbicara profit ya, kita kan inginnya kan net profitnya besar ya. Net profitnya besar. Kalau kita menggunakan kimia ya bukan tidak baik ya. Artinya ya biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal. Kan kita kan pinginnya yang murah ya. Nah, ini sudah berapa bulan nih?
Ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. lebih, Pak. 2 bulan 2 lebih, 1 minggu. ya. Nah, 2 bulan lebih ya. Kalau menggunakan kimia kita pakai berapa Kalau satu periodenya? kemarin yang saya praktekkan awal-awal Ya. itu kan memang setiap 1 bulan lebih kan. 1 bulan. 1 bulan aja udah 1,5 bulan lah. Artinya paling lama ketika kita pakai kompos ya, itu 2 bulan masih kondisi Iya. seperti ini, masih bagus, dan ini buahnya mulai keluar Iya. ya. Nah, mulai Kemarin keluar. kan sempat nge-track tuh. Yang kosong-kosong itu Pak. Oh ya, betul. Mulai Memang itu nyambung itu. ada kosong-kosongnya. Nah, sekarang mulai nyambung gitu. Jadi gini, nanti ya tetap saja menggunakan kompos ya, menggunakan kompos, cuman kan periodenya hampir 2 kali lipat nih. Iya, betul. 3 bulan masih belum apa-apa. Iya. Ya, 2 bulan lebih, 3 bulan ini belum apa-apa. Ya, ini bisa sampai maksimal 6 bulan. Artinya kita sudah pengiritan Kos pemupukan itu sudah lebih irit ya, Prof, ya? Ya, gitu. Jadi hampir 4 kali 4 kali pemupukan ini 3 masih banding 1. ya. Dan yang terpenting ramah lingkungan. Iya, itu ramah lingkungan yang paling utama ya. Kemudian kita pun menghasilkan makanan yang sehat. Iya. Oh iya, Itu yang paling penting. karena tidak terdapat timbal atau residu. Iya. Benar-benar. Makanan kita sehat. Artinya kita mau menjual itu, kita berdagang itu makanan yang halal Toiban, higienis. Jadi higienis. Jadi kalau kita, ya mohon maaf nih, bukan kita banding-bandingkan, tidak, tapi kenyataannya kita kalau sudah tahu kita berjualan dengan dengan yang namanya Hasil komoditi pangan. komoditi pangan yang mengandung residu, artinya kan meracuni saudara-saudara Kita juga sendiri berdampak. Iya. Cuma lucunya, Prof, saya salut lihat beliau. Beliau ini basicnya sebenarnya bukan petani. Ya. Boleh cerita sedikit, Mas? Gimana? Ini, Pak. Gimana? Asal kan saya memang ikut kontraktor ya. kontraktor. Ya. Tahun 96. Heeh. Nah, di Kabupaten Sanggul itu, Sau Papua, Subang, Melawi, saya sampai ke Tapi masih kelihatan kontraktornya sampai sekarang gantengnya nih. Gantengnya ganteng tahun kontraktor. 2019 kan kita udah obat. Oh iya. Awal Iya. COVID itu kan. Awal COVID. Cari kerja ya kontraktor agak susah. Dan kalau larinya di luar provinsi Ya. Tentang Jangan ke Jawa, kalau ke Jawa tambah parah. apa lebih banyak Iya. di Kalbar ini kan Iya. juga tinggal perawatan. perawatan ya. Nah, basic kita kan kemarin di kontraktor itu di LC-nya Pak. Oh, LC. Kalahan itu. Iya. Di tahun 2019 saya coba-coba buka lahan sedikit lah. Awal tahun 2020. Lahan pertanian. Ya. Awalnya saya nggak nanam pepaya Pak. Saya awalnya itu nanam kunyit. Kunyit. Awalnya nanam kunyit, ada nanam jagung sedikit. Nah itu kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan baru panen ya. Iya. Karena saya pikir terlalu cepat hasil panennya singkat. Jadi begitu nanam nunggu 3 bulan, panennya habis. 1 hari 2 hari habis. Akhirnya saya coba di awal tahun kurang lebih di 2022 awal. Saya ubah tanaman pepaya inilah. Pepaya ini usianya sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kurang lebih 7 bulan awal itu perawatan kan baru panen ya. Nah, sekarang ini udah panen di 6 bulan. 6 bulan tambah. Padahal ini habis diperkosa ya Iya. kemarin, diambil sama yang muda-mudanya. Pas lebaran Ini banyak habis permintaan. diperkosa. Karena untuk manisan, Prof. Iya. Iya. Jadi Ini kemarin nampaknya nih banyak sekali yang diambil nih Iya. sampai Iya. ini tidak sempat masak nih Pak. Iya. Sempat masa. Karena Alhamdulillah. kemarin ini Diperkosa sama yang muda. pepaya kan sempat kena banjir itu Iya. ya. Nah, yang mungkin yang duluan saya yang nanam itu Iya. banyak mungkin banyak mati karena kena banjir. Nah, kita alhamdulillah karena awalnya formula juga ya, belajar juga. Iya. Alhamdulillah ya kemarin itu memang kos operasional saya ini kan terlalu besar Iya. karena menggunakan kimia Iya, ya, iya. Poska, Teka Mutiara. Teka Mutiara, Iya. 16 itu kan harganya luar biasa itu. Iya. Kayak KCL Iya. hampir kemarin sempat harganya hampir 20.000 Pak per kilo. Per kilo, Nah, iya.
hampir 1 juta Ya, lebih per betul. Kalau- karungnya. Nah, setelah saya coba panen di 4 bulan kemarin kan, yang 2 bulan ini kan saya coba. Iya. Karena baru kenal Bapak Iya. nih. Ya, ya, ya. Awalnya buah-buah saya ini udah nge-track semua nih Pak. Oh, Oh, iya, kenapa? iya. Buahnya ini udah banyak putus kan. Iya. Akhirnya saya ketemu dengan Ya, ya. Pak Joko, membantu Iya. saya, membimbing saya untuk mengenalkan pupuk organik ini. Ternyata dengan jangka waktu 2 bulan, alhamdulillah udah luar biasa. Wah, ya. iya. Buahnya Pak udah Alhamdulillah. nyambung semua. Alhamdulillah. Ya, ya. Buahnya pun mulus Pak ini, Iya, termasuk bersih Pak. Ya, ya. Nah, kalau dulu kan banyak bercak-bercak hitam nih. Iya. Padahal ini pun saya nyemprotnya kurang juga, tapi Iya. beda memang Pak dengan pupuk organik ini, kayaknya luar biasa lah hasilnya ini. Iya. Nah, ini pun udah bagus, buahnya udah rata ini. Ya, ya. Dan saya dengar kemarin ada uji coba nih, Iya. Mas Sarno, antara yang digunakan dengan pupuk organik kita yang diproduksi oleh Iya Pak. Profesor Joko Wiryanto dengan ada yang tidak. Itu perbandingannya bagaimana? Karena kemarin Pak Sarno katanya membandingkan bagaimana kos biaya antara kita menggunakan organik dan non organik. Ya, mohon dijelaskan sedikit. Jadi gini Pak, kemarin saya uji coba itu kurang lebih 200 pokok ya Pak. Ya. Ya. Nah, dan yang 100 pokok lebih, kurang lebih 150 pokok itu kan saya masih menggunakan gitu. Ya. Nah, tanggalnya sama, tetapi kualitas tahan lamanya itu Beda. Oh, iya. bedanya jauh Pak. Nah, yang di sebelah sana kemarin itu saya pupuk 2 kali. Ya. 2 kali. Sampai Ya. kemarin Ya, betul. kurangan Sempat putus ya. bahan baku. jadi saya jamin itu kan uji coba juga, ternyata memang daya tahannya ini kuat. Daya tahan lebih kuat. Ini Ya, udah ya. ibaratkan kalau pakai kimia itu 1 bulan itu udah harus pupuk lagi Pak. Oh, ya. Daunnya udah kuning semua. Udah kuning, ya. Nah, kalau yang pakai organik ini kan semua. Kita coba 3 batang mungkin di video 2 bulan yang lalu. Iya, iya. Nah ini dulu ini putus Pak nih buahnya, makanya jauh kan. Ini buah, Oh, ya. buahnya besar, ini kecil. Iya. Ini Oh, ini yang kita kocor tempo hari. Praktekan selama 2 bulan setengah nih Pak. Iya. Ini buah 2 bulan setengah nih. Iya. Oh ini udah langsung muncul nih Pak, genjot gitu. Iya. Ini kemarin udah putus. Kita pakai 3 pokok kemarin tuh. Iya, yang uji iya, coba, iya. uji coba KCL bikinan ya. Oh ya, KCL yang Iya, kita iya. buat. Iya, Beda, Pak. betul. Udah. Memang kemarin 3 pohon kita coba kan. Coba kan. Ya. Untuk aplikasi KCL Prof kemarin Prof. Iya. Ini kemarin udah putus. Ini nampak buahnya kan. Ini buahnya udah besar, ini kecil. Betul. Atau Prof yang Miracle tadi kita uji cobakan di mana? Terserah Pak Warno. Jadi kayak gini, kalau bisa diuji cobaan cari yang paling sengsara lah. Iya. Nggak usah yang anu. Yang bagus. Boleh diambil Miracle-nya tadi Pak Warno agar dosis Kita dan cari. Atau nanti mana ya? Tapi sini ini udah kena pupuk organik semua. atau yang di kimia Pak? Yang di kimia. Ini juga anu. Oh ya, yang udah di sini ya. Iya. Ini uji coba kita kemarin Prof. Ini 2 bulan lebih. Waktu itu kita sudah Nah, ini berikan ya. kompos. Ini Kemarin udah sempat feeling nge-track, lah ya. beliau sempat hampir mengganti. Betul ini. Ya, nge-track udah begini nih. timbul buah baru karena kemarin kita berikan KCL hanya Iya. 1 botol kemasan air kemarin. Oh iya. Iya. Oh, itu udah 3 ya, nge-track 3 3 periode. 3 periode. Iya. Ini Pak, kita cari yang enggak ada buahnya. Oke. Sama jauhnya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dapat yang dapat yang enggak ada Paling sengsara. yang sengsara, jangan yang anu. Oh, itu Pak. Sana tuh. Oh, itu enggak ada buahnya sama sekali tuh. Oh iya. Oh, sana tuh. Nah, Oh ini ada 2 pokok. ini. Ini udah anu, Jo. Oh, sudah mulai belajar berbuah nih katanya. Ini di sini ya. Ya. Ini kan kurang lebih 5 liter Pak. Oh ya. 5 liter. 5 liter ini bisa Jadi ini Miracle ya, Prof. ya, Miracle.
sangat liter. Oke, dari keren. Boleh Pak, ini lalu ini ya. Nah ini, oke, ini. Nah, ini kalau bisa taruh di sini Pak, jangan taruh di sini nanti rumputnya nih, wah, Subur. gila ini nanti. Mendingan di sini. Nanti jadi susah lagi yang ini rumput nanti. Ya, ini kita uji coba di tanaman pepaya yang betul-betul trek tanpa berbuah sama sekali. Biasanya ini Prof, kalau boleh tahu Prof, daya kejutnya akan terlihat dalam berapa minggu? Jadi nanti ini sebenarnya besok pun sudah mulai ini. 3-4 hari ini sudah mulai ya. Ya. Mulai ya cepat keluar daun baru Ya. ya. Kemudian disertai dengan memperkuat itunya, memperkuat buahnya. Buahnya trek ini kan buahnya sudah tidak mampu lagi untuk jadi buah yang besar, Ya. jatuh Ya. ya. Atau bisa juga matang ya. Ya. Masih kecil udah matang dah Ya. karena sudah nutrisinya sudah kurang Ya. sehingga dia jatuh Ya. gitu. Nah, ini nanti akan diperkuat gitu. Nah, ini seperti contoh ini. Nih, kita lihat nih. Nah, ini buah nih. Itu jatuh lagi patah. tuh, baru dipegang aja jatuh. Betul, Nah, karena ini tidak kuat ya. dia tidak kuat. Ini. Ya. Ini. Miracle ini. Ya. Ini hanya untuk mengejut dia. Ya. Kejut. Nah, sebenarnya di samping dikejut juga harus di bawahnya Disertai dengan kompos tadi ya. Kita ekstra lah. Ya, ekstra ini untuk Ya. tanaman ini berapa pohon nih? Nah, 2 nih. Ya. Ini harus ekstra. Ya. Karena ini buahnya kayak ini enggak jadi buah nih. Wah, tinggi. Oh ya. Ini enggak jadi buah nih. Matang tuh. Ya kan? Matang Mudah tuh. sekali patahnya. Begitu. Iya. Ini matang. Karena apa? Ini udah enggak bisa. Itu. Betul. Ini buahnya. Iya. Itu. Ya mungkin nanti 10 atau 15 hari kita akan datang lagi Prof, Ya, kita untuk datang mendampingi beliau. Ini nanti itu ada juga yang sudah matang juga. Ini sebenarnya enggak bisa jadi nih. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa tertolong. Ya. Ya. Waktu awal-awalnya kecil Pak, segini. Nah ini udah 2 bulan ini udah luar biasa nih, Pak. Sebelum dipupuk oleh Ya, organik kita kemarin ya Pak. tanah ini Pak, dari awalnya ini kayak gersang nih. Sekarang udah Wes, ini. biru-biru kayak gini. Nah, ini dah. Kita lihat. Iya. Ini tanahnya Iya. seperti ini dah. Nah, Tanahnya tuh. udah Ini kelihatannya gerombol, Iya. tapi Remah. lemah dia. Iya. Terus dari Dan pupuknya ini Pak, warnanya juga, lihat. Iya. Bisa dilihat. Ini di sini Oh, tumbuh lumut-lumut lumut, hijau, iya. ya. Ini pasti ini lembut. Lembut. Sangat lembut, walaupun bentuk seperti ini sangat lembut nih di atas nih. Tuh. Oh, iya, dan cenderung dingin ya Prof. Oh, dan dia dingin. Iya. Ya. Iya. Karena di sini banyak nitrobakternya. Nitrobacter. Oke, kayak gitu ya nitrobakternya. Karena sifat nitrobakter itu mengolah N dari udara dia. Iya. Ya, di udara. Dan maka dia akan dingin. Nah, ini Iya. tanahnya seperti ini. subur sekali. Ya. Jadi ini bakteri-bakteri dari F1MBO ya. Ini saudara-saudaraku di tanah air bahwa bakteri F1MBO ini ya mampu ya merubah yang tadinya tanah yang sudah keras, sudah mati. Nah, ini menjadi gembur. Nah, seperti ini. Walaupun ini dari jauh bekas-bekas buangan kayak apa, ini keras kering ya. Kalau biasanya itu kerasnya luar biasa. Iya. Ini. Jadi bisa dilihat ini. Oh, Nah, iya. tuh, ya. Kita Jadi bisa remah. lihat, tuh. Iya. Tuh. Nah, tanpa tenaga yang banyak. Nah, tuh. Betul. Tuh. Oh. Dan ini buahnya luar biasa nih Pak Sarno. Iya, ini udah mulai berbunga. Kemarin luar biasa ini. Kemarin belum berbunga, sekarang udah mulai berbunga. Iya. Nah, tuh, kan? Kita lihat ini. Ini bekas mungkin nanti bekas trek dia. Iya, Berhenti habisnya ya. trek. Habis trek ya. Nah ini kan dari sini Nah, ini yang kelihatan sekali ini. nampak sekali ini. Nah, ini. Ini kan kemarin sempat putus kan. Oh, Ini jangka waktu 2 bulan dah sudah semua. nyambung Nah, ini. Iya. Ini sempat putus. Nah, ini. Iya. Saudara-saudaraku ya semua ini sempat putus. Ya. semua nih, Pak. Ini putus. Kalau ini Iya. ini adalah buah yang lalu. Nah, ini buah yang 2 bulan Setelah diaplikasi. Iya, aplikasi. setelah dia- Iya. Baru dia keluar. Iya, Dan iya. ini alhamdulillah bagus. Iya. Ininya.
Itu. Luar biasa ini pertanian Pak Warno, semoga berkah ini. Apalagi nanti Pak Warno, nanti kita bawakan miracle. Miracle itu untuk mengejut. Artinya begini, ya. Umumnya ini sudah track, ya. Menggunakan kompos sudah bagus, ya. Tapi akan lebih dahsyat lagi ketika kita menggunakan miracle. Miracle itu, ya, teknologinya sudah nano, ya. Kemudian langsung bisa diserap oleh tanaman. Itu otomatis ya memang cepat habisnya. Artinya ini memang untuk menanggulangi trek, ya, supaya cepat berbuah lagi. Karena kita kan tidak mau berlama-lama, ya kan? Lama-lama kalau kita lama-lama bersantai di pantai terus banyak duit sih, enggak apa-apa. Kalau lama-lama nunggu terus nggak ada income kan berat gitu. Nah, makanya kita buat miracle dengan teknologi nano. Itu. Mungkin kita bisa berlanjut ke yang periode berikutnya, Berikutnya, Mas Arno. Ya. Nah, Pak, yang Nah, ini bagaimana Pak Wano ceritanya ini Pak Wano ya? Ini ceritanya seperti apa? Pupuk-pupuknya menggunakannya seperti apa saja? Ini kan kemarin habis nanam cabai, Pak. Oh iya. Coba habis nanam cabai. Coba terus karena saya lihat pepaya ini sangat mendominan ya. Ya. Saking buahnya yang awet tahan lama. Mungkin kalau kita pupuknya rutin mungkin bisa 2 tahun ya Pak. Lebih Pak, lebih. Nah, ini pepaya ini kan baru usia kurang lebih 3 bulan setengah ini Pak. Oh, 3 bulan setengah. Setengah masuk 4 bulan lah itu. Ya. Buahnya udah lumayan lah. Tapi kemarin memang sempat putus juga. Karena pupuknya mungkin kan karena kemarin kan mengandalkan sisa pupuk. Oh iya, pupuk dari cabai Pak. Bekas cabai ya. Tapi ini di pupuknya baru nih. Ini baru pupuk kimia ya? Iya, ini kemarin karena nggak ada pupuk. Ya, bionya belum datang. Nah, pakai kimia. Sementara ini. Oke. Diperbarui lagi. Ya. Nah, pupuk kita kan udah datang lagi kan nanti baru kita. Memang ini jaraknya agak rapat nih Pak. Ya. Yang ini. Memang kemarin ini mau coba-coba saya tanam agak rapat. Karena lahan kita ini yang sini nih. Ya, mungkin kalau boleh saya usul nih ya. Nah, ini kan rapat nih. Otomatis kita kan tujuan rapat itu mungkin kita akan akan mendapatkan yang lebih. Artinya ketika mendapatkan yang lebih tentu nutrisinya akan banyak dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau banyak dibutuhkan, kalau saran saya ya. Ini Bapak kasih kompos dikasih, kemudian kasih miracle secara periodik. Artinya begini, Bapak nanti ini supaya buahnya itu lebih dahsyat. Gitu. Ini kan dekat Pak, maksudnya kalau dekat ini, kalau Bapak ya mohon maaf kalau menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik otomatis Bapak akan sering ini semakin besar pohon ini ya, Bapak akan semakin sering harus mengadakan pupuk anorganik ini gitu ya. Kalau untuk yang ini ya jadi Bapak harus sering kayaknya. Kalau enggak insya Allah kemungkinan ya mudah-mudahan jangan ya. Trek ini bakal selalu terjadi nih. Itu ini sudah kelihatan. Nah, kayak ini sudah kosong ya. Itu. Nah, jadi ini jangan sampai, karena kita jangan sampai kosong, artinya makanannya juga harus Perlakuan pemberian makanannya harus berlebih juga dari biasa. Karena ini rapat. Iya. Gitu. Karena akan berebut makanan. Gitu. Jadi kalau bisa ya sudahlah. Kalau memang sudah ada stoknya kita berikan itu ya. Ini masalah yang seperti ini, insya Allah nanti ini tetap akan walaupun waktunya agak pendek ya, karena memang tanamannya rapat. Jadi yang harus kita masukkan logika dan perhitungan adalah tanaman kita adalah tanaman yang rapat, otomatis penggunaan unsur hara makro maupun mikronya itu ekstra lebih besar gitu. Ya mungkin ini kasat mata ini Prof. Terlihat ini Pak
Nah, silakan tuh. Ini ada bekas dipupuk dengan menggunakan Iya. pupuk sintetis. Ya. Mohon penjelasan bagaimana Prof keuntungan dan kerugian perbedaan antara penggunaan pupuk sintetis dengan pupuk organik. Nah, ini kalau yang namanya pupuk sintetis, kalau di gambut ini kan sifatnya porus, ya. Iya. Nah, untung saja ini menggunakan mulsa, ya. Kalau tidak menggunakan mulsa, begitu kena hujan, ya, dia akan cepat tercuci. Iya. Itu akhirnya, ya, sebagaimana banyaknya kita menggunakan pupuk, kalau tercuci, yang namanya tercuci pasti yang subur pasti parit, Iya. ya. Di sininya, Oh. karena mereka Larut, kan iya, iya. sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau sudah tidak butuh, terus kemudian dia terbawa, itu akan tercuci. Dan ruginya lagi, ya, ketika unsur nitrogen yang ada, ya, itu menguap ke Udara. udara. Iya. Itu akan menjadi rumah kaca, dan itulah yang menjadikan Bocornya ozon. bocornya ozon. Cuaca makin panas. Cuaca makin panas, ya. Dan itu jangan salah, ya, bahwa sebenarnya penyumbang bocornya ozon itu salah satunya Iya. adalah petani secara tidak sengaja. Iya. Sebenarnya, ya, ini nih pekerjaan orang-orang pintar Oh iya. yang harus sosialisasi. Bukan orang pintar itu diam di bangku hanya ngajar anak kuliah, ya. Itu, ya. Jadi orang pintar tuh bukan orang pintar yang hanya Ya bisa contoh penggunaan urea, Pak Prof, mohon izin ya, di kami awam ini itu terkadang kan kita tidak tahu apa unsur, kemudian ada yang 1616, 2577, mohon kejelasannya sedikit. Prof. ya, kita ini kan ini aja lah, satulah, ya. Nanti kebanyakan nanti Ya. kita artinya Ya. tak nyaman juga, ya, Ya. dengan rekan-rekan kan, Ya, gitu. benar. Cuma yang paling jadi perhatian kita, ya, di mana ada urea itu kan 48% kan? Ya. Ya kan? Ya. 48%. 52-nya apa? Di antaranya amonia yang besar. Ya. Ya. Dan amoniak inilah, ya, ketika kita aplikasikan menguap. Ya. Ya, namanya amoniak. Iya. Menguap, artinya petani itu membeli urea itu, ya, 48% 48%. itu Membelinya 100%. belinya 100%. Yang lain itu menguap. Nah, itu tadi yang merusak ozon, ya. Iya. Jadi jangan banyak-banyak, itu aja gitu. Iya, Itu iya, aja. iya. Jadi jangan Pak Joko nih nanti tukang gulasin yang gitu-gitu. Enggak, tapi yang jelas begini, ya. Nah, kita dalam menggunakan pupuk kimia banyak faktor yang harus kita perhatikan. Tidak bisa asal pupuk kimia main buang aja. Iya. Di areal yang pH-nya asam itu tidak patut menggunakan pupuk urea. Karena akan sia-sia. Itu akan sia-sia, atau pupuk kimia. Dan ada pula yang lucu-lucu lagi, ya. Ini sebenarnya tugasnya nih, ya. Tugas orang-orang pintar harus turun ke lapangan. Artinya begini, ya. Ada yang namanya ZA. Ya, tanah kita umumnya tanah merah. Dipupuklah dengan urea. Iya. Kan itu Iya. salah. Iya. Kemana orang pintar selama ini? Ya, harusnya itu tanah merah ZA, jangan urea. Ya, tanah yang seperti ini, ya, ini dengan urea ketika pH-nya Sudah normal. baru diserap sama tanaman, dan itu pun harus dengan takaran yang sudah diukur dalam artian berdasarkan kebutuhan tanaman. Kalau di luar kebutuhan tanaman, artinya petani itu buang duit. Dan petani itu bukan mayoritas, bukan orang kaya kok. Tapi beliau mantan kontraktor menjadi petani, luar biasa, harus kita support nih Prof. Ya, dukungan tentang pengetahuannya nih Prof. Bagaimana Mas kira-kira kesan dan pesannya setelah dari kontraktor Anda melakukan usaha tani ini, apakah Anda menikmati sepatah dua patah Prof? Ya, kalau untuk hasil sih sebetulnya ya relatif Pak, ya. Iya. Karena kalau udah kayak gini sih sebetulnya hasilnya
tiap minggu udah pasti dapat duit, Pak. Wah, luar Kalau kita biasa. main di dunia kontraktor kadang 3 bulan sekali, kadang baru bayaran, Pak. Wah. Iya, 3 bulan sekali baru bayaran. Betul, betul, Nah, betul. setelah saya terjun ke tani ini, yang jelas tuh lebih tenang aja, Pak. Lebih tenang, badan Iya, sehat, keluar iya, keringat ayem, terus. badan tuh enak gitu, Iya. nggak kepikiran dikejar sana kejar sini. Iya, iya, Bahkan iya, sama iya. orang kan biasa lah, Pak, kadang namanya dunia kontraktor kadang telat-telat bayar bon di warung, kadang udah ribut kadang, Pak. Karena kan memang kalau di dunia kontraktor itu agak lambat, Pak. Iya. Kadang sistem pembayarannya agak lambat. Siap. Dan di dunia pertanian kita tidak mengenal PHO ya. Iya, betul. Wah. Saya kalau di dunia pertanian emang ayem lah. Ayem, Bahasa ya. Jawanya tuh ayem, makannya tuh makin enak, Pak. Iya. Nikmat gitu. Iya. Iya, iya. Ya semoga Mas Arno Iya. pertanian jenengan berkah, Amin. diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih juga Prof Ya. atas kunjungannya hari ini, dan jangan bosan-bosan untuk memberi edukasi kepada para petani kita, terutama petani-petani yang pemula, agar lebih mencintai lagi pertanian di Indonesia, karena tani adalah tiang agung negara Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin untuk close up. wabarakatuh. Close openingnya Prof, silahkan Prof. Gini untuk opening yang ini ya. Oke, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua saudara-saudaraku petani di Nusantara. Pada hari ini kita berkunjung ke areal pertanian Bapak Suwarno, yang mana beliau adalah petani pemula yang berani. Artinya berani mencoba, ya. Bayangkan saja petani pemula tapi berani mencoba, ya, menggunakan berbagai metode, ya. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah mendapatkan metode yang terbaik, karena beliau paling bisa mengukur atau menghitung dibanding dengan, mohon maaf, petani-petani tradisional yang lain. Ya. Ya. Dia tidak punya, kadang-kadang tidak punya catatan kapan nanam, kapan pupuk, berapa biayanya segala macam. Kalau beliau alhamdulillah itu sudah terinci. Maklum, beliau adalah mantan kontraktor. Ya. Jadi kita berkunjung, ya, kita sharing, mengadakan edukasi, ya, karena memang kemarin di kebunnya atau di tanaman pepayanya itu terjadi trek. Iya, Dan sekarang kita coba untuk memberikan pupuk kompos dengan teknologi F1 MU Plus, kemudian dengan ke depan dengan aplikasi Miracle. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi berkah. Amin. Ini ya, oke. Ya, Terima kasih, kita Pak. semua kita sama-sama Iya, Pak. berjuang untuk Amin. kelestarian alam ini. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.